Hai, masih bersama saya, Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, hari ini begitu ramai diperbincangkan di berbagai media terkait dengan hasil sidang hari ini antara Paula Verhoeven dan Baim Wong. Sama-sama keduanya tidak hadir dalam sidang tersebut. Hanya diwakili oleh pengacara-pengacara mereka. Bagaimana sidang hari ini? Saya akan membacakan terlebih dahulu berita terkait dengan hasil sidang hari ini. Dan nanti juga kita akan tayangkan terkait dengan video pernyataan dari pengacara Paula Verhoeven. Kita langsung saja ya ke sumbernya. Berita 1. Kuasa hukum Paula Verhoeven bantah tuduhan selingkuh dari Baim Wong. Ngobrol di ruang terbuka memang salah. Oke, kita bacakan aja. Jakarta, berita 1. Kuasa hukum Paula Verhoeven, Alfon Kurnia Palma, meminta kepada pihak Baim Wong untuk tidak mengada-ngada dalam menghadirkan fakta di persidangan gugatan perceraian yang diajukan oleh Baim Wong terhadap kliennya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Seyogyanya pihak sana Baim Wong janganlah sesuatu yang fakta itu dilebih-lebihkan dari yang sebenarnya. Saya sudah pernah menyampaikan kalau nggak salah namanya hiperbola. Jangan sesuatu yang sebenarnya tidak ada dan dianggap menjadi hal negatif, ungkap kuasa hukum Paula Verhoeven, Alfon Kurnia Palma. Alfon mengatakan penambahan saksi baru yang diajukan pihak Baim Wong untuk menguatkan tuduhan perselingkuhan Paula Verhoeven. Namun pada fakta di persidangan tidak terbukti secara jelas adanya perselingkuhan yang terjadi antara kliennya dengan pria lain. Kalau misalnya memang dalil dia seperti itu, toh tidak terbukti apa-apa. Tidak ada apa-apa, gitu tambahnya. Pengacara Paula Verhoeven itu menyebut penjelasan dua saksi yang diajukan Baim dianggapnya terlalu berlebihan. Apalagi disebut kliennya berduaan sampai pagi. Kalau semisal orang ada di ruang terbuka gitu, misalnya contohnya yang dikatakan tadi bukan muhrim. Nah, dia tidak melakukan apa-apa. Apakah itu kesalahan? Misalkan orang itu adalah personil trainer dan Paula juga nggak pernah ada perasaan apa-apa. Apa itu salah? Ucap Alfon Kurnia Palma membantah tuduhan Baim Wong terkait Paula Verhoeven dituduh selingkuh. Sebelumnya, pada sidang lanjutan gugatan perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Baim Wong mengajukan lagi dua saksi baru. Dua saksi dari Baim Wong menjelaskan bahwa saksi melihat Paula Verhoeven kerap berduaan dengan seorang pria bukan muhrimnya hingga dini hari. Wow, berarti saksinya ini nungguin. Aduh. Ya itulah ya teman-teman ya, ini saya sudah pernah mengatakan sebelumnya bahwa hal-hal semacam itu gak usah dibesar-besarkan karena blunder gitu ya. Salah satu contoh nih ya, berduaan hingga pagi, artinya saksi itu jagain ini dari jam sekian sampai pagi. Dia ada di situ terus gitu kan, jagain. Lah apa? Kalau orang terlihat artinya tidak akan terjadi perselingkuhan. Ya mungkin ngobrol masalah bisnis dan lain-lain, kita tidak tahu. Tapi yang jelas
jauh dari kata perselingkuhan. Arti kata perselingkuhan dalam bahasa hukum di Indonesia ini, perselingkuhan adalah hubungan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan bukan pasangan yang sah, atau ada aktivitas-aktivitas seks lainnya. Seks. Tahu ya seks ya. Jadi kalau hanya duduk-duduk ngobrol, apakah ada aktivitas seksual? Jelas tidak ada. Ya kan? Saya ingin menunjukkan kepada Anda pernyataan dari sang pengacara Paula Verhoeven. Saya menganggapnya bahwa pernyataan dari Alfon Kurnia Palma itu bijak ya, tidak mengumbar pernyataan-pernyataan yang kontroversial, yang tidak jelas arahnya mau kemana. Ya, saya mengatakan bahwa ini cerdas dan bijak. Mengapa? Tidak begitu banyak mengumbar kalimat-kalimat. Dia justru pastikan bahwa tidak terjadi apa-apa, tidak melakukan apa-apa, dan tidak ada perbuatan negatif dari Paula Verhoeven. Dan sampai sekarang ini, dalam sidang yang berlarut-larut ini, tidak satu pun saksi, bukti, dan sebagainya itu yang mengarah kepada perselingkuhan, hubungan seksual. Kalau hakim mendengarkan ini, justru hakim bertanya, di mana perselingkuhannya? Tidak usah pakai yang macam-macam. Di Indonesia ini berlaku hukum Indonesia. Hukum Indonesia. Kalau mau pakai hukum-hukum lain, silakan pergi ke negara lain. Silakan tegakkan aturan di sana. Mari kita simak pernyataan dari Alfon Kurnia Palma berikut. Orang perempuan dan laki, begitulah pokoknya yang sudah pernah kita tanyakan. Bukan mungkin ada di suatu ruangan ya, seperti apa? Ya, pertama-tama begini ya. Kami ingin menyampaikan sebenarnya kan prinsip dasarnya itu kan tidak dibuka atau tidak disampaikan keluar. Nah, kami sih lebih cenderung untuk menjaga itu agar berita-berita seperti ini itu tidak akan terpapar kepada anak-anaknya sebenarnya. Nah, itu sebenarnya tujuan dasar kami. Nah, tapi kan kita selalu diutarakan persidangan begini-begini ya. Hakim memang hanya bisa mengkontrol pada saat di ruang persidangan. Tetapi kalau juga kan nggak bisa juga mengkontrol ini, gitu kan. Tapi saya hanya bisa mengatakan pada saat ini, gitu kan. Kalau misalnya itu memang dari dia, gitu kan, itu tidak terbukti apa-apa, tidak ada apa-apa, gitu kan. Sangat tegas ya, jelas ya, bahwa tidak terjadi apa-apa, tidak ada perbuatan apa-apa, tidak melakukan apa-apa. Apa bisa tidak melakukan apa-apa dituduh selingkuh? Tidak bisa. Ya, ini namanya cerdas ya, menilai dengan cerdas. Bukan membabi buta. Ya. Jadi nilai, perhatikan hasil sidang. Bukti yang begitu banyak tidak membuktikan apa-apa. Karena tidak ada saksi yang membuktikan bahwa keduanya melakukan perbuatan selingkuh. Mari kita simak lagi berikut ini. Logika gitu kan, kalau misalnya orang ada di ruang terbuka gitu kan, misalnya contohnya ada dikatakan tadi murid gitu kan, nah dia tidak melakukan apa-apa gitu kan, nah apakah itu suatu kesalahan? Apalagi kalau misalnya orang itu adalah personal trainer, jadi nggak ada personal apa. Jadi itu aja sih sebenarnya ya. Nah yang kita pengen sampaikan pada saat ini lebih kepada keinginan pola.
Berarti Paula itu bersama personal trainer bang di dalam itu bang. Enggak, kalau itu kan sebenarnya kalau semisalnya orang kalau misalnya berdua-duaan dibilang itu bukan mungkin gitu kan. Ya kalau semisalnya kita dalam satu kelas gitu ya, di kelas gitu ya. Ya misalnya ada 2 orang aja di kelas tersebut gitu kan, apakah itu salah? Enggak kan? Nah ini lebih kepada persoalan logik sih sebenarnya. Janganlah sesuatu yang fakta itu dilebih-lebihkan sebenarnya. Nah jadi kita lebih kepada persoalan itu yang kita pengen diskusikan. Tidak satu pun saksi bukti yang menunjukkan bahwa Paula Verhoeven selingkuh dalam arti hukum yang ada di Indonesia. Dan hakim pasti akan melihat fakta-fakta ini. Kalau tidak selingkuh, tidak bisa dong orang menuduh orang lain selingkuh. Namanya membabi buta. Sudah babi buta pula. Ya kan? Mari kita simak lagi. Umum atau pribadi? Di rumah itu tadi Bang. Dan jamnya Ya. jamnya itu jam dini hari bang. Ya itu saya tidak akan membahas itu ya. Sekarang gini aja gitu kan. Apakah itu memang memperlihatkan adanya sesuatu yang negatif? Itu aja sebenarnya. Kalau hal yang positif ya namanya kalau saya camping orang ngapain sampai jam 4 subuh juga. Nah begitu. Janganlah sesuatu yang sebenarnya tidak ada hal yang negatif gitu kan dikatakan negatif gitu kan. Nah, jadi lebih pada itu aja sih yang kita pengen sampaikan gitu ya terkait dengan itu. Nah, yang kedua yang kita pengen sampaikan gitu kan, ini terkait dengan permintaan dari pola gitu kan. Nah, satu dia ini ya, sebaca pola walaupun tadi ada bukti-bukti yang lain gitu ya. Pola sudah lebih dari 4 bulan masih belum bisa tidur dan berkumpul dengan anak-anaknya. Anak-anak masih tinggal di kantor. Tentunya anak-anak terkesan jauh dari ibunya, gitu ya. Padahal sebelumnya mereka sangat dekat, nggak ada trauma dengan ibunya. Oleh sebab itu penting bagi kami agar anak-anak bisa dikasih kesempatan untuk diantar dan memandang ibunya. Nah, kemudian kami itu sangat berharap gitu hal-hal yang negatif di antara kedua orang tuanya itu tidak disampaikan lagi. Ini untuk kepentingan dari si anak. Kalau memang benar para pihak itu memang sayang pada anak-anak, memang bervisi untuk kepentingan terbaik untuk anak atau the best interest of the child. Gitu. Prinsip dasarnya adalah bukan hak subjektif anak juga. Kalau anak muda umur 11 tahun ke atas dia bisa memilih. Tetapi kalau umur 3 sampai 5 tahun ke bawah dia tidak bisa memilih. Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan ada 12 saksi, ada bukti sekarang menjadi 83, kemudian ada ahli dan sebagainya, ada bukti video. Semua itu tidak mengarah, satu pun tidak mengarah pada pembuktian Paula Verhoeven selingkuh. Ya kan? Kita dengarkan bersama-sama. Nah, oleh sebab itu makanya kami memohon kan, bahwa tolong beritakan yang baik untuk kedua orang tuanya. Paula itu sangat menghormati suaminya, atau pada saat itu masih suami lah ya, anggap kepada Baim dia sangat menghormati gitu. Dia selalu mengatakan baik orang baik, papanya anak-anak itu orang baik. Begitu juga sebaliknya kepada si Paula. Nah, oleh sebab itu makanya sekarang kami meminta mohon untuk bisa disampaikan bahwa pada saat ini tidak ada apa-apa di antara kedua orang tuanya gitu kan, Pak. Meskipun pada saat ini itu ada proses di pengadilan. Nah, oleh sebab itu makanya dengan hal-hal yang menetralisir ini mungkin bisa dilihat sama anak-anaknya baik dan pola ke depan bahwa memang antara ayahnya dan ibunya tidak terjadi apa-apa dan mereka. Ketika tudingan selingkuh tidak bisa dibuktikan
dan hakim menyatakan bahwa perselingkuhan tidak terjadi, maka itu adalah pencemaran nama baik. Dan saya yakin ketika tidak bisa dibuktikan, maka hak asuh anak akan jatuh kepada Paula Verhoeven. Kalau itu sesuai aturan, sesuai perundang-undangan, sesuai kompilasi hukum Islam. Titik. Tidak pakai koma. Mari kita dengarkan lagi. Dan terkait dengan itu, kita hanya bisa mengatakan bahwa pada saat ini cukup hakim saja yang memeriksa. Dia pengadilan yang akan memutuskan nanti apakah perbuatan-perbuatan itu, gitu ya, itu merupakan perbuatan-perbuatan yang tercela, gitu ya, perbuatan-perbuatan yang bisa dikualifikasikan menjadi sesuatu yang negatif, gitu. Ini tidak penting. Pemberitaan teman-teman itu cuma konsumsi pada publik. Nanti akan memutuskan itu adalah hakim. Ini kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk pengadilan, gitu kan. Apa yang di persidangan tadi itulah yang akan konsumsi oleh hakim, dan itu menjadi bahan bagi mereka atau material bagi hakim untuk memutuskannya terkait dengan dalil-dalil yang mereka ajukan terhadap bantah-bantahan yang kami sampaikan. Itu perdebatan juga Bang di ruang sidang seperti apa Bang? Enggak, itu lagi bukan perdebatan, itu terkait dengan persoalan proses persidangan. Oke, akhirnya hari ini kan selesai juga ya setelah beberapa agenda sidang menghadirkan saksi. Nah, ke depan kan akan dari pihak Abang nih, Paula sendiri akan menghadirkan saksi. Siapa yang akan dihadirkan Bang? Apakah yang disangkakan itu seorang pria itu akan ikut dihadirkan juga nih Bang? Ya, kita tunggu tanggal sidangnya nanti. Sidangnya nanti kita tanggal 5. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah kan, semua sudah dijelaskan. Ya, Alfon Kurnia Palma juga tidak bodoh menyikapi apa yang dikomentari, apa yang dinyatakan oleh pihak pengacara Mbak Imbo, yang menyatakan bahwa Paula Verhoeven berduaan dengan pria yang bukan muhrimnya. Loh, kalau hanya ngobrol, emang perlu pakai muhrim-muhrim? Emang dengan ngobrol, duduk, apakah perlu digunakan syariat Islam? Kan begitu ya? Ya, memang jauh ya. Ada nafsu tersendiri ya dari pihak sana. Dan saya sampai detik ini ya masih sama dengan apa yang disampaikan oleh Alfon sebagai kuasa hukum Paula. Tidak yakin bahwa Paula Verhoeven selingkuh. Dan bukti yang sebanyak 83 itu justru menambah keyakinan saya bahwa Paula Verhoeven tidak selingkuh. Ya, silahkan ditambah lagi, mau bukti apa lagi silahkan. Kalau orang tidak selingkuh, itu tidak selingkuh. Mau dibuktikan bagaimana, tidak bisa. Berbeda kalau memang orang itu selingkuh. Begitu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih.